E adesso sono lieto di annunciare, ecco i nomi dei nuovi cardinali. Sua Eccellenza Monsignor Pascalis Bruno Siukur, Vescovo di Bogor, Indonesia. Sua Eccellenza Uskup Bogor, Monsinyur Pascalis Bruno Syukur OFM yang sedianya bakal diangkat oleh Paus Fransiskus sebagai kardinal baru dari Indonesia, menolak pengangkatannya sebagai kardinal. Kabar ini dikonfirmasi oleh Direktur Kantor Pers Tahta Suci, Matteo Bruni, pada Selasa malam 22 Agustus 2024 waktu Vatikan. Imam Fransiskan yang pernah menjabat sebagai provinsial OFM Indonesia dari tahun 2001 hingga 2009 tersebut telah meminta agar namanya tidak disertakan dalam konsistori yang akan datang. Bruni mengatakan uskup berusia 62 tahun tersebut sudah menyatakan penolakannya tersebut secara langsung kepada Paus Fransiskus. Monsinyur Pascalis mengajukan untuk tidak diangkat menjadi kardinal karena ia merasa masih ingin lebih bertumbuh lagi dalam kehidupan imamatnya, masih ingin bertumbuh lagi dalam pelayanan kepada gereja, dan masih ingin bertumbuh lagi dalam pelayanan kepada umat Allah. Ia memilih melanjutkan pertumbuhan pribadinya dalam pelayanan kepada gereja dan umat Tuhan. Penolakan tersebut berasal dari keinginan untuk semakin memperdalam kehidupan imamatnya, sebut Bruni. Paus Fransiskus juga telah menerima permintaan Monsinyur Pascalis yang memohon untuk tidak diangkat menjadi kardinal pada konsistori mendatang. Bapa Suci pun dikabarkan berkenan untuk mengabulkan permintaan Uskup Bogor tersebut. Maka, jumlah kardinal yang menerima bireta merah dalam konsistori bulan Desember mendatang akan berkurang menjadi 20 orang, tidak lagi 21 orang. Kejadian ini bukan baru pertama kali terjadi, saat seorang calon kardinal meminta untuk tidak diangkat menjadi kardinal. 2 tahun lalu, Paus Fransiskus pernah menerima permintaan Uskup Belgia, Lucas van Looy, untuk tidak diangkat menjadi kardinal. Pada saat itu, Presiden Konferensi Wali Gereja Belgia, Kardinal Joseph de Kessel, beserta seluruh uskup di Belgia, menghargai keputusan Uskup van Looy. Saat ini, Gereja Katolik memiliki 235 kardinal dari seluruh dunia. Dari jumlah tersebut, 122 kardinal diantaranya berstatus sebagai kardinal elektor. Kardinal elektor adalah para kardinal yang memiliki hak memilih dan dipilih saat konklav, karena berusia di bawah 80 tahun. Semestinya di bulan Desember mendatang, jumlah kardinal akan bertambah menjadi 256 orang, dengan 141 orang diantaranya sebagai kardinal elektor. Akan tetapi dengan keputusan Monsinyur Pascalis yang telah mendapatkan persetujuan Paus, maka jumlah kardinal setelah konsistori mendatang menjadi 255 orang, dan 140 orang diantaranya adalah kardinal elektor. Meskipun permohonan seorang calon kardinal untuk tidak diangkat menjadi kardinal sudah pernah terjadi, tetapi keputusan Monsinyur Pascalis tetap saja menjadi kabar mengejutkan bagi sejumlah klerus Indonesia, umat Katolik di Indonesia, dan masyarakat pada umumnya. Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia sekaligus Uskup Bandung, Monsinyur Antonius Subianto Bunjamin OSC, tidak bisa menutupi kekagetannya saat mengetahui kabar ini. Berita tersebut mengejutkan, kata Monsinyur Anton saat dimintai komentarnya. Monsinyur Anton yang sedang menghadiri sinode di Roma bersama Uskup Pangkal Pinang, Monsinyur Adrianus Sunarko, OFM, mengatakan berita itu mengejutkan. Di struktur KUI kepemimpinan Monsinyur Anton saat ini, Monsinyur Pascalis menjabat sebagai Sekretaris Jenderal KUI. Namun Monsinyur Anton buru-buru menambahkan, kita hargai keputusan Monsinyur Pascalis. Pasti Monsinyur Pascalis tahu yang terbaik bagi dirinya, bagi keuskupannya, dan bagi gereja pada umumnya. Kita doakan. Mengenai alasan sebenarnya di balik pengundurian diri ini, Monsinyur Anton tidak ingin menduga-duga. Yang paling bisa menjelaskan, mengapa meminta kepada Paus untuk tidak dilantik, hanya Monsinyur Pascalis sendiri, sebutnya. Hal senada dikatakan Superior Jenderal Kongregasi Para Misionaris Keluarga Kudus, Romo Antonius Purnama Sastrawijaya MSF, yang tinggal di Roma. Kita prihatin, kata Romo Purnama. Ia melanjutkan, berita ini sangat mengejutkan. Mungkin ada alasan mendasar yang disampaikan Monsinyur Pascalis, sehingga Paus mengabulkan permintaannya. Pengangkatan seorang kardinal merupakan hak prerogatif Paus. Karena itu,
Hanya paus pula yang memiliki kewenangan untuk mengurungkan pengangkatan itu, misalnya atas permintaan calon kardinal, seperti Monsinyur Pascalis, atau menolak pengunduran diri atau memberhentikan atau memecat seorang kardinal dari jabatannya karena suatu sebab. Seseorang yang diangkat sebagai kardinal tidak harus selalu menjabat sebagai uskup sebelumnya. Pengangkatan seorang tokoh gereja menjadi kardinal tidak melalui proses ritual tahbisan. Misalnya, Paus Fransiskus mengangkat Timothy Radcliffe, seorang pastor Dominikan asal Inggris, menjadi kardinal. Juga, dalam setiap negara tidak harus selalu satu jumlah kardinalnya. Bisa satu, tapi juga bisa lebih dari satu. Jabatan kardinal bukan terjadi karena tahbisan, melainkan semata-mata karena diangkat oleh paus, karena berbagai alasan yang hanya paus sendiri yang tahu. Tidak seperti uskup, yang ada masa pensiunnya, yakni setelah berusia 75, kardinal tidak mengenal pensiun. Gelar kardinal melekat seumur hidup. Pengunduran diri uskup Pascalis sebagai kardinal bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Dari satu sisi, langkah ini mungkin mencerminkan keputusan pribadi yang matang serta komitmen pastoral. Bagi umat dan komunitas gereja, perubahan ini mungkin membawa tantangan sekaligus peluang baru. Kita juga bisa menanti langkah selanjutnya dari gereja dalam mengisi posisi yang kosong. Semoga Tuhan selalu melindungi kita. Amin.